Welcome Halo. to Good Talk. Seneng banget bisa ketemu Kak Michael di kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kabarnya Kak Michael gimana? Dan kesibukan saat ini lagi apa nih, Kak? Kabarnya baik. Sibuknya ngapain? Sibuk bikin kopi sih sekarang, jadi tukang kopi keliling. Oke, keliling kemana tuh kalau boleh tahu? Kemana-mana. Jadi kemarin habis kejuaraan dunia, sekarang Ah. kerjanya ya keliling dunia bikin kopi gitu. Oke, keren banget. Oke nih Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak gitu ya, kalau di Good Talks ini kita ada yang namanya kuis trivia gitu ya. Jadi kita mengajak tamu kita untuk menjawab beberapa kuis gitu. Kurang lebih ada 5 kuis gitu ya, 5 soal. Dan ini tenang aja, soalnya pilihan ganda seputar pengetahuan umum. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Michael udah ready apa belum? Ayo. Oke, kita jawab ke soal pertama. Jalan tol pertama di Indonesia adalah A. Cipularang, B. Jagorawi, C. Purbalenyi. Apa tuh kira-kira jawabannya? B bukan? Oke, kita jawab dulu, nanti kita kasih tahu bener apa enggak. Oke. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Kelenteng. A. Semarang, B. Singkawang, C. Siantar. Singkawang kali ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Provinsi paling utara di Indonesia adalah A. Aceh, B. Kalimantan Utara, C. Sulawesi Utara. Paling utara. Nggak boleh lihat peta dulu ya. Paling utara ya. Paling atas berarti hitungannya. Sulawesi Utara. Oke, kita lanjut nomor 4. Jumlah pulau yang ada di Indonesia adalah lebih dari 20.000. Apakah benar atau salah? Salah. Lebih dari 20.000. Lebih dari 20.000. Salah kayaknya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Habitat alami badak Sumatera kecuali A. Aceh, B. Batam, C. Lampung. Semuanya di Sumatera ya. Mungkin Batam, karena Batam pulau kecil. Oke. Udah jawab 5 pertanyaan dan keren banget ini. Satu doang yang salah, yang nomor 3. Kita review satu-satu nih, Kak. Jalan tol pertama di Indonesia itu benar, Jagorawi dibangun pada tahun 1978. Kemudian nomor 2, kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Kelenteng itu Singkawang, betul. Kemudian provinsi paling utara di Indonesia itu ternyata jawabannya Aceh. Oh ya? Yang paling atas. Sama Sulawesi. Iya, Sulawesi lebih atas Aceh. lagi. Iya. Oke. Kemudian yang nomor 4, benar, jawabannya adalah salah. Jumlah pulau di Indonesia itu sebenarnya 17.024. Itu sering Google soalnya saya. Oke. Milih gitu ya, mau ke pulau mana ini nanti habis ini. Terus yang nomor 5, betul, habitat alami badak Sumatera kecuali di Batam. Oke. Gitu. Oke, karena kita udah masuk, udah jawab itu ya, jawab kuis, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama nih, Kak. Boleh dong Kak diceritain gimana sih Kak awal mula ketika ingin terjun ke dunia barista? Awal mulanya? Awal mulanya jadi waktu itu sekolah di Australia, di Melbourne. Terus nggak dikirimin duit lagi sama orang tua. Jadi waktu itu sama bapak saya bilang, udah minggu depan nggak dikirimin duit lagi, lu cari duit sendiri gitu ya. Tiba-tiba tuh, jadi lumayan panik dong, umur berapa ya, umur 18 sampai 19 tahun. Oh, muda banget. Di negara orang, tiba-tiba nggak dikirimin duit lagi gitu kan. Cuma dibayarin sekolahnya, hidupnya suruh cari sendiri. Jadi carilah kerjaan gitu kan. Nggak punya skill apa-apa, cuman untungnya kalau di Australia itu banyak kerjaan yang ya istilahnya kerja kasar lah ya. Jadi apply sana sini, nggak dapet. Kerjaan pertama saya tuh dulu buka tutup pintu, jadi doorman di butik. Jadi itu kerjaan pertama setelah ngirim resume ke berapa, pokoknya ada satu jalanan gitu isinya toko-toko, ya udah saya drop resume aja terus. Itu dapet, habis itu dari situ akhirnya jadi sales assistant, naik gitulah. Tapi setelah mungkin 1-2 tahun kerja di retail, bukan merasa tertantang ya, namanya dapat duit kan seneng-seneng aja, tapi kayak kurang passionate lah sama yang dilakuin gitu. Jadi
kebetulan di Melbourne tuh banyak banget kafe-kafe, banyak restoran, banyak bar gitu kan. Jadi saya lumayan suka hospitality, skenanya hospitality lah gitu. Jadi karena orang pagi dan karena demen ngopi, akhirnya apply ke kafe. Terus nggak langsung dapet kerjaan barista sih. Jadi disuruh nyuci piring dulu, terus jadi waiter dulu, terus setelah mungkin 6 bulan baru diajarin lah cara bikin kopi pelan-pelan. Jadi itu juga diajarinnya cuman boleh bikin kopi itu setengah jam sebelum tokonya tutup gitu. Jadi nggak ada yang dibikinin juga, cuma bikinin buat chefnya, bikinin buat teman-teman doang. Tapi dari situ belajar itu tahun 2012. Jadi sekarang udah berapa tuh? 12 tahun bikin kopi professionally gitu. Tapi apa sih Kak turn point-nya yang bikin Kakak tuh jatuh cinta gitu sama kopi Kak? Kan karena belajar jadi barista kan karena keadaan gitu. Yeah. Kalau sama kopinya mungkin ada 3 key moment di hidup gitu ya. Yang satu atau masih kecil banget, nggak terlalu ingat, tapi mungkin umur SD kelas 1 tuh umur berapa? 6 ya? Umur 6, 5 Iya, jadi dulu saya itu asma. Terus karena asma nggak boleh minum susu coklat sama nggak boleh makan coklat lah sama dokternya gitu kan. Sedangkan dulu saya suka susu coklat. Terus jadi nggak mau minum susu sama mami saya waktu supaya tetap minum susu. Tiap pagi tuh susunya dikasih kopi instan dikit dong, kayak sebutir 2 butir lah biar ada rasanya gitu kan. Nah jadi itu yang pertama, kayaknya memori pertama saya sama kopi itu. Terus yang kedua itu setelah lulus S2. Jadi habis kalau di Australia S2-nya pakai tugas gitu ya, nggak ada skripsi. Jadi tugas akhir yang 15.000 kata, 15.000 word, habis dikumpulin sorenya pas waktu itu lagi cuma nongkrong, lagi bengong aja gitu, terus mikir ngapain ya sekarang gitu ya. Terus itu udah jadi barista 4 tahun kan. Terus saya ngerasa kayak apa pulang ke Indonesia, apa mau jadi korporat gitu ya untuk S2 atau mau terusin kopi. Pas dipikir-pikir, terus kayak saya mikir tuh kayak saya mau di industri kopi lah. Kenapa? Karena saya ngerasa saya dulu suka bikin ini Venn diagram, istilah Jepang namanya ikigai gitu kan. Kita mau nemuin panggilan apa gitu. Ada satu yang kalau kita good at gitu, kita bisa melakukan, tapi nggak cuma good at, tapi best in the world. Habis itu kita, apa yang kita bisa dapat duit gitu kan, dibayar kerja jadi apa. Habis itu yang terakhir, bisa jadi guna untuk komunitas gitu kan. Nah, setelah saya tulis satu-satu di lingkaran itu, ya di kepala sih nggak tulis beneran, yang di tengahnya itu ketemunya adalah kopi gitu. Jadi itu momen kedua yang, saya suka kopi karena ya lumayan, waktu itu udah mulai kompetisi, jadi walaupun belum menang apa-apa, tapi ngerasa bisa menjadi salah satu yang paling baik di dunia. Habis itu yang bisa dibayar, habis itu bisa serving community. Maksudnya komunitas kan nggak harus nggak harus tinggi-tinggi banget gitu ya, tapi lebih kayak orang yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk lagi nih di neighborhood ini gitu kan. Jadi itu. Terus yang key moment terakhir adalah waktu 2021 habis kejuaraan dunia yang kedua. Saya nggak masuk final waktu itu. Jadi kejuaraan dunia pertama masuk final, kedua nggak masuk final. Tapi ngerasa support dari, kebetulan tuh pakai Kopi Indonesia, jadi teman-teman petani Indonesia support, ratusan keluarga, orang barista-barista di Indonesia, terus juga keluarga dan teman-teman semuanya nge-support walaupun dalam tanda kutip kalah gitu ya. Tapi itu yang makin ngerasa kayak, kopi ini powerful banget jadi penyatu bangsa gitu. Jadi ya tiga key moment itu sih kalau nanya kenapa bisa suka kopi atau memutuskan kerja di kopi. Historinya cukup panjang gitu ya, mulai dari kecil udah mulai lulus S2. Itu confirmation lah gitu ya. Kalau ngomongin soal kompetisi nih Kak, di tahun 2019 ini kan Kakak menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ke babak final World Barista Championship, dan di tahun ini bisa menjadi juara dunia gitu ya di kompetisi yang sama.
Kalau boleh tahu nih Kak, experience dan feeling Kakak pada saat itu gimana sih Kak? Boleh dong diceritain. Waktu menang apa? Waktu menang dan juga sedang berjuang Oh, untuk sedang berjuang. mendapatkan gelar tersebut. Ya. Jadi kalau mulai kompetisi itu 2015. 2015 itu, jadi kalau kompetisi kopi itu kan ada kejuaraan dunianya. Untuk mewakili negara, satu negara itu, kita nggak kayak bola, nggak harus lahir apa nggak harus punya darah negara itu gitu ya. Kalau di kopi, selama kita udah kerja 2 tahun di negara itu dan punya visa working yang valid, kita boleh kompetisi di negara itu. Jadi waktu itu saya mulai karirnya justru di Australia, kompetisinya tahun 2015 dan 2016. Tapi 2017 pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya punya mimpi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Walaupun belum menang apa-apa sih, cuman saya ngeliat kejuaraan dunia kopi ini kayak salah satu konfirmasi bahwa kerja di kopi aja itu bisa serius loh gitu kan. Kalau dulu ya orang kerja serius, kerja beneran itu kan jadi dokter, jadi accountant, jadi lawyer gitu lah, yang kerjaan tradisional gitu kan. Kayak kerja kopi jadi barista, ya part time gitu. Iya, maksudnya kayak orang yang waktu sekolah itu kerjaan part time lah, kerjaan anak kuliahan gitu kan. Habis lulus ya lu cari kerjaan yang lain. Cuman karena ada kejuaraan dunia, saya ngerasa itu bisa jadi jejak karir lah. Nah, jadi punya mimpi jadi, waktu itu sih mungkin belum jadi juara dunia ya. Mimpi jadi juara dunia tuh mungkin baru tahun 2019 aja, waktu masuk final mimpinya belum jadi juara dunia, cuma pengen jadi finalis. Jadi lama-lama udah punya mimpi gede, ya udah saya tiap keputusan yang diambil itu adalah untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi pulang ke Indonesia waktu itu, karena di Indonesia saya pulang 2017. Industri kopi kita lagi berkembang banget gitu kan. Mulai dari kopi specialty, terus es kopi susu tren tuh yang lagi kayak booming-boomingnya gitu kan. Jadi kayak ini Indonesia kayaknya tempat yang cocok untuk jadi barista, tapi juga karena kita negara produsen, untuk bekerja dengan kopi sebagai bahan gitu ya kan. Kalau barista biasanya tuh kerjanya di mesin aja gitu. Nah ini saya ngerasa itu. Nah, perjalanan ini yang walaupun ada jatuh bangunnya gitu ya, kayak misalnya 2019 akhirnya saya harus menang nasional dulu gitu kan. Itu setelah kompetisi 3 kali saya akhirnya menang nasional. Habis itu masuk final sebagai orang Indonesia pertama. Wah, euforia banget tuh. Terus mimpinya tambah gede dong, karena ngerasa nih udah bisa digapai lah gitu kan. Terus ada COVID. Terus saya menang dulu sih, saya menang kedua kali di Indonesia, habis itu ada COVID. Jadi kejuaraan dunianya di postpone tanpa postpone yang jelas, waktu itu kan nggak ada yang tahu. Nah, cuman waktu lagi postpone itu, saya punya kesempatan untuk kerja bareng banyak petani di Indonesia yang akhirnya merubah hati saya bahwa kayak kejuaraan barista ini tuh nggak cuman buat saya doang, tapi kejuaraan barista ini tuh bisa dipakai sebagai platform buat seluruh pemangku kepentingan kopi gitu kan. Jadi akhirnya kita coba gimana caranya nih ada kopi Indonesia yang bisa dibawa ke kejuaraan dunia gitu. Akhirnya ketemulah kopi dari Flores waktu itu. Terus kita bawa dengan misi memperkenalkan kopi Indonesia di pentas globalnya lebih besar daripada misi pengen jadi juara dunianya waktu itu. Terus saya nggak masuk final. Jadi kalau di Barista Championship itu finalnya berenam. Saya tuh posisi 7. Jadi sakit banget. Karena miss cuman ya dikit lagi masuk gitu kan. Tapi secara impact kita banyak dapet recognition, banyak dapet exposure dari media lokal, media global mengenai kopi Indonesianya gitu ya. Jadi secara misi untuk memperkenalkan kopi Indonesia tuh tergapai banget gitu. Cuman dari saya sendiri pribadinya, karena waktu jadi barista muda nih, waktu jadi yang barista pengennya jadi juara dunia atau salah satu yang terbaik, merasa ya kecewa adalah gitu kan, karena kayak gue nggak nyampe ya gitu, belum nyampe gitu kan. Jadilah waktu itu sempat break 2 tahun dari kompetisi, tapi nggak break completely gitu ya, masih bantu teman-teman yang lain. Habis itu akhirnya balik
dengan misi untuk memenangkan World Championship, dan ya untungnya kejadian gitu. Jadi apa ya, banyak jatuh bangunnya, banyak, ada small sukses, ada big sukses, ada small failure, ada big failure lah gitu. Waktu memenangkan di World Champion itu kira-kira Kak Michael bawa kopi yang dari daerah mana tuh Kak? Nah, justru waktu menang nggak pakai kopi Indonesia. Jadi okay. Kenapa? Jadi yang jawaban paling realistisnya adalah nggak nemu kopi Indonesia yang bisa menang cabang kejuaraan World Barista Championship. Belum nemu. Jadi score sheet-nya World Barista Championship itu sangat spesifik gitu kan. Kopinya harus sedemikian rupa, kopinya harus misalnya nggak boleh terlalu pahit, nggak boleh terlalu asam gitu-gitulah. Dan secara historis, yang banyak menang adalah kopi dari Panama, Kolombia. Ya itu, yang belakangan yang terakhir-terakhir itu doang sih sebenarnya yang menang. Adalah beberapa dari negara lain, tapi jarang banget gitu kan. Jadi karena terakhir kita golnya menang, ya kita harus realistis juga dengan harus objektif lah dengan skornya gitu. Nah, kita nggak cuma kopi Indonesia doang yang nggak lolos seleksi, tapi banyak. Tapi juga saya nggak ngerasa, apa ya, kata-katanya, saya nggak ngerasa bersalah nggak pakai kopi Indonesia karena udah pernah gitu kan. Satu, udah pernah bawa, dan udah misinya untuk merepresentasikan kopi Indonesia di pentas global sudah tercapai, dan tercapainya lebih dari yang diimpikan. Terus juga sekarang kopi Indonesia udah punya ajangnya sendiri. Jadi ada kejuaraan namanya Cup of Excellence. Cup of Excellence itu, kalau World Barista Championship kan ini dilombain baristanya bikin kopi gitu ya. Kalau Cup of Excellence itu kopinya yang dilombain. Jadi seluruh petani kirim sampel, habis itu dijuriin, dijudge oleh panel internasional. Jadi mirip lah sebenarnya gitu kan. Nah, habis itu ntar ada pemenang-pemenang. Jadi saya ngerasa yang kopi Indonesia sudah terrepresentasikan, punya kejuaraan sendiri. Sekarang tugas saya merepresentasikan barista-barista Indonesia itu. Jadi ya, dan untungnya teman-teman kopi Indonesia gitu ya, nggak ada yang nyalahin saya nggak pakai, Miki nggak pakai kopi Indonesia apa segala macam, nggak juga sih. Jadi ya kayaknya itu emang tugas sama-sama seluruh pelaku kopi Indonesia untuk gimana caranya dari petani bisa bikin kopi yang secara raw material udah bagus, punya potensi untuk jadi juara dunia. Abis itu roasternya, abis itu baristanya yang masing-masing kerja bareng untuk bisa suatu saat, saya yakin bisa, kita dikit lagi kok. Tahun 2021 udah hampir masuk final, dikit lagi kopi Indonesia bisa gitu. Cuman ya harus sama-sama aja dikerjain. Tapi kalau dari segi biji kopinya sendiri nih Kak, apa sih Kak yang spesial gitu dari biji kopinya Indonesia dengan biji kopi yang ada di negara lain gitu? Sebenarnya Indonesia uniknya adalah kita itu lebar kan. Banyak negara produsen lain itu antara panjang ke bawah atau kecil. Jadi secara keunikan biji kopi Indonesia lebih unik. Misalnya biji kopi dari Gayo yang paling barat, sama tadi udah hampir paling utara Indonesia ya. Walaupun Gayo Aceh Tengah, jadi nggak atas-atas banget. Kurang utara berarti? Ya, kurang utara. Sama kopi dari Papua, beda banget karena dari segi apa tuh? Iya, dari segi geografis dia udah lebarnya udah jauh, udah kayak negara yang lain gitu kan. Sedangkan kalau mungkin negara produsen lain yang lumayan kecil, dia dari sisi gunung yang satu sama sisi gunung yang satu mungkin rasanya beda, tapi nggak sebeda kopi kita gitu kan. Jadi secara diversity kita diverse banget, sangat beraneka ragam. Ya, jadi kita tinggal mencari biji kopi mana nih yang ada potensi untuk dijadikan itu. Kalau dari segi volume sih ya kita negara penghasil kopi terbesar nomor 4 gitu kan. Iya, betul. Secara volume udah ada, bisa ditinggiin bisa, tapi kita udah salah satu yang paling baik di dunia secara volume. Nah sekarang yang kualitasnya kita juga nggak boleh, volume bagus karena itu yang untuk cash flow gitu ya, secara devisa negara, secara bisnis itu bagus, harus punya yang volume, tapi kita juga harus punya yang specialty, yang artisan untuk bisa dipakai di kejuaraan-kejuaraan ini sebagai branding kopi Indonesia gitu. Branding kan gitu kan, branding yang unik-unik, yang bagus-bagus, habis itu orang udah lihat brandnya, habis itu bisa cari
produk-produknya yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita udah banyak produk-produk lainnya, brandingnya yang mesti ditingkatin. Oke, tadi kan Kak Michael cerita menemukan kopi Flores gitu ya untuk di kejuaraannya. Itu kalau boleh tahu backstory-nya kok bisa sih menemukan si kopi Flores itu? Jadi waktu COVID kan nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi kebetulan aja, gitu. Iya, pas banget sebelum COVID terjadi, saya dapat funding dari pemerintah Jerman itu untuk mencoba menemukan teknik pasca panen inovasi yang bisa satu harus jalan gitu ya, inovasinya harus benar, kedua harus di open source, jadi semua orang bisa kita bukalah untuk semua orang. Nah, jadi karena dapat funding itu, ya nggak gede fundingnya, tapi cukup untuk keliling lah gitu. Kita waktu itu kerjasama dengan salah satu ilmuwan dari ITB, terus kita ada beberapa petani. Nah, karena COVID dan nggak ngapa-ngapain, kita punya waktu hampir sebulanan lah, keliling Indonesia naik mobil. Mulai dari Jakarta, terus ke Jawa Tengah, Jawa Barat dulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali. Naik mobil? Nah, naik mobilnya waktu itu sampai Bali. Tapi itu waktu itu bulan apa ya? Mungkin Juli 2020 udah boleh terbang domestik. Jadi tadi kita udah mau naik kapal tuh ke Flores. Karena kita udah tahu nih, Flores kebetulan saya waktu tahun 2020 awal saya menang kejuaraan barista saya pakai kopi Flores juga. Salah satu kopinya. Nah, jadi kita tahu kita butuh ke Flores nih untuk dikulik lagi gitu. Nah, kebetulan bisa terbang waktu udah nyampe Bali, ternyata boleh terbang. Jadi kita terbang, terus itu saya pertama kali atau kedua kali ya ke Flores. Jadi di sana ya udah kita ketemu banyak teman-teman petani, banyak teman-teman prosesor, dan buat saya Flores unik banget karena kayak beda kampungnya udah beda bahasa gitu. Iya. Beda gunung, gunungnya sama, beda sisi gunung, beda bahasanya udah beda gitu kan. Jadi orang-orangnya sangat ramah, secara culture juga mirip dengan culture saya gitu ya. Jadi ya merasa terpanggilnya waktu itu nguliknya kopi-kopi Flores gitu kan. Kebetulan kita ada teman prosesor di sana namanya Tuang Kopi yang udah melakukan pekerjaan di sana, jadi kita nebeng aja nih. Jadi mereka prosesor kerja bareng ribuan petani, ya udah kita nebeng fasilitas, terus mereka yang bantu untuk berkomunikasi dengan kepala adat lah di sana kan masih sangat adat banget gitu. Iya, jadi kalau ya orang kota datang ke kampung orang gitu nggak dianggap gitu. Bukannya nggak dianggap lah, maksudnya kan ada disconnect-nya. Nah, kita perantaranya waktu itu si Tuang Kopi itu. Nah, akhirnya karena kita lumayan lama di sana, terus nggak cuma saya doang, akhirnya tim ke situ juga. Si koneksi itu, si cerita itu yang kita bawa ke kejuaraan dunia waktu itu tahun 2021. Tapi nih Kak, kalau misalnya untuk 3 biji kopi lokal yang paling favorit dari Kakak itu kira-kira apa tuh? Itu ini bisa menimbulkan perpecahan. Sebenarnya karena kopi kan hasil alam gitu ya. Jadi tergantung tahunnya, yang bagus atau tanda kutip enak pindah-pindah gitu, tergantung curah hujannya lagi bagus di mana, tergantung dia lagi kemarin ada El Nino, terus siapa yang paling terdampak gitu ya. Tapi kalau secara exposure, saya paling sering minum dan paling sering dapet itu kopi Jawa Barat, karena kita di Jakarta, jadi paling dekat gitu ya. Itu terus kita kopi Gayo juga lumayan banyak. Habis itu susah nih kalau top 3. Kopi Flores saya udah lama nggak minum sih jujur, karena terbatas dan mereka sekarang sangat terkenal, jadi mulai langka gitu, jadi lumayan langka. Tapi kita kalau dari kita sendiri yang paling sering kita minum itu ya Jawa Barat, habis itu Gayo lumayan sering, sama yang ketiga itu antara Toraja atau Sumatera Utara. Iya.
secara volume ya, secara exposure yang saya paling sering dapat itu gitu. Apakah 3 itu yang paling enak? Balik lagi ke selera masing-masing. Iya, tergantung panennya, tergantung prosesnya itu ya susah dibilang ya. Tadi kan kakak bilang itu tergantung sama panennya gitu ya, tergantung sama cuaca dan lain-lain. Berarti apakah climate change itu ngaruh banget gitu ya sama perkembangan kopi kita? Ya, very real issue kayak dan nggak cuman kering doang gitu ya, tapi kalau kering berarti dia misalnya lagi butuh, pas cherry kopinya itu lagi butuh hujan, dia nggak dapat hujan, berarti nggak bisa gede. Atau misalnya dia lagi nggak boleh hujan, terus tiba-tiba hujan, rontok semua gitu kan, itu juga sangat mempengaruhi dan pengaruh ini yang akhirnya berpengaruh juga ke ketersediaan dan harga gitu kan. Kalau misalnya panennya gagal, harganya pasti naik. Nggak cuma harga naik, tapi kualitasnya turun, jadi nggak nyambung gitu kan. Dan nggak cuma Indonesia doang, semuanya terpengaruhi gitu. Vietnam terpengaruhi, Brasil terpengaruhi. Tempat-tempat yang tadinya nggak bisa numbuhin kopi, sekarang tiba-tiba jadi bisa numbuhin kopi. Tempat-tempat yang tadinya bisa numbuhin kopi, sekarang nggak bisa lagi gitu. Jadi ya itu masalah sama-sama, dan itu masalah yang ada efeknya ke semua orang, jadi harus di-tackle secara bersama-sama juga. Kalau dari segi kita sih ya cuman bisa ngakal-ngakalin lah gitu kan, dari apakah kalau lagi kering apakah harus disiram lebih banyak, pupuknya diganti, komposisinya seperti itu. Oke. Tapi untuk kalau misalnya kita berbicara nih Kak terkait tren kopi di Indonesia gitu ya, sekarang kan lagi ngetren banget gitu ya, kedai kopi di mana-mana, kafe di mana-mana, dan kopi berbasis susu itu lagi berkembang banget gitu ya. Kalau menurut kakak nih peran cafe culture kita untuk budaya minum kopi di Indonesia itu kira-kira pengaruhnya bakal bagaimana nih Kak untuk kedepannya? Yeah. Very important sih. Jadi kayak Indonesia uniknya adalah negara produser kopi yang juga mengkonsumsi kopinya sendiri gitu kan. Banyak negara produsen kopi yang nggak punya kekuatan ekonomi dan nggak punya jumlah manusia untuk minum kopinya sendiri. Jadi cuma dibuat, habis itu diekspor gitu kan. Terus rakyatnya cuma dapat yang sisa-sisa doang. Nah kita mungkin dulu kayak gitu ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang dengan naiknya ekonomi kita, masyarakatnya juga punya uang untuk spend gitu kan. Dan industri kopi Indonesia tuh lengkap banget. Mulai dari yang kopi keliling, Starling dan teman-temannya yang lebih modern sekarang gitu ya, sampai ke ya kayak kita di sini yang tempat duduknya cuma 8, terus orang datang minum dikasih set gitu ya. Jadi dari yang keliling sampai yang very specialty experience, dan tengah-tengahnya gede es kopi susu gitu. Untuk tiap segmen masyarakat, untuk tiap segmen umur, itu ada produk kopinya sendiri, dan ini yang sangat berguna untuk nggak cuma mengkonsumsi kopi, tapi juga untuk menyediakan feedback loop antara petani, konsumer, dan juga pelaku industri kopi gitu. Karena misalnya waktu kecil mereka sukanya es kopi susu, bukan kecil lah, remaja gitu ya. Terus begitu udah mulai punya uang, udah mulai kerja, maunya kopinya yang keren, specialty coffee gitu. Terus ntar makin senang lagi, mereka cari yang experience, apakah itu omakase, apakah itu mereka experience-nya slow bar. Ini makin kritis gitu kan customer-nya kan. Dan untungnya kita udah mulai banyak juga petani-petani muda yang suka keliling juga nih ke kafe-kafe. Nah ini biasanya ketemu mereka tuh lagi ngobrol, ketemu baristanya, ketemu konsumernya. Jadi mereka bisa tahu, si petani ini bisa tahu kayak oh ternyata market tuh sukanya gini loh gitu. Karena jarang banget petani yang bisa langsung ngobrol sama konsumennya gitu kan. Kayak kalau saya lihat di negara-negara lain gitu, apalagi yang negara Spanish speaking, apa yang di Ethiopia, kayak ya udah mereka habis ekspor udah nggak tahu lagi nih kopinya siapa yang minum gitu kan. Kalau misalnya petani dari Jawa Barat, dia ke kota Bandung, ya udah ketemu sama customer-nya langsung gitu kan. Jadi si feedback loop-nya ini atau si membesarnya industri kopi di Indonesia ini sangat penting untuk pertumbuhan kopi dan pertumbuhan ekonomi juga.
Tapi Kak, untuk perkembangan kopi di Indonesia sendiri itu apakah dari barista, dari segi public speaking-nya barista dan komunikasinya barista itu mempengaruhi juga nggak sih Kak? Iya, jadi apalagi kalau kayak World Barista Championship itu, kompetisi kopi ada 7 cabang sebenarnya. Yang 3 atau 4 ada presentasinya. Harus ngomong lah gitu. Cuman yang ada nilai presentasinya cuma 1, World Barista Championship. Jadi ada kolomnya sendiri, Barista Evaluation salah satunya, Presentation, ada yang lain-lain lah gitu. Jadi sangat penting karena barista itu ujung tombak dari industri kopi gitu kan. Sebelum nyampe ke customer, yang terakhir pegang, yang terakhir naruh di depan customer ya baristanya gitu. Jadi kopinya mau seenak apa, kalau nggak dikasih cerita atau nggak bisa dikomunikasikan kenapa kopi itu enak, kenapa kopi itu lebih dari sekedar secangkir kopi, ya udah customer minum aja, dia nggak tahu nih bahwa misalnya yang buat kopi ini adalah komunitas petani di gunung mana yang beneran hidupnya cuman dari kopi ini gitu. Jadi dengan minum kopi ini kalian bantu menghidupkan mereka lah gitu kan. Karena ya se-powerful itu kopi gitu, beneran powerful gitu kan. Nah, barista perannya adalah mengkomunikasikan itu, mengkomunikasikan oh ini kopinya kita ekstrak begini, di roasting begini gitu. Jadi ya kalau sekarang bikin kopi mesin juga bisa bikin kopi gitu kan, banyak mesin otomatis. Cuman yang nggak bisa itu adalah ceritanya, customer service, hospitality gitu. Mesin nggak bisa ada hospitality. Berarti perkembangan kopi itu adalah yang utama ceritanya ya, cerita di baliknya gitu. Ya. Yeah. Terkait inovasi kopi di Indonesia sendiri nih Kak, menurut Kakak apa sih Kak tantangan atau peluang yang ada di Indonesia sendiri? Kalau peluang masih banyak karena orangnya masih tambah banyak. Terus juga pertumbuhannya, kalau dulu mungkin di Pulau Jawa aja gitu ya, sekarang udah mulai melebar kan. Jadi peluang industri kopinya banyak dan ada segmennya masing-masing gitu kan. Mungkin untuk market yang belum terlalu terbuka, harus mulainya price range-nya agak lebih rendah, yang secara rasa mungkin lebih masuk, apakah itu manis, apakah itu lucu-lucu bentuknya. Sampai segmen yang udah sangat mature, bisa experience bar, slow bar gitu. Jadi peluangnya banyak. Tantangannya adalah harga kopinya mahal. Harga kopi Indonesia, ini faktual gitu ya. Kalau kopi ada nilainya nih, dari 0 sampai 100. Yang dibilang specialty itu yang di atas 80. Harga kopi Indonesia yang misalnya skornya 82, itu kadang-kadang jauh lebih mahal, tapi hampir selalu sedikit lebih mahal dari kopi-kopi yang skornya sama dari Brazil, dari Ethiopia, dari negara-negara lain lah. Jadi tantangannya adalah kalau kita mau kopi Indonesia, itu gimana caranya meng-balance itu dengan harga yang lebih mahal atau kadang-kadang sama dengan kopi lain yang kualitasnya sama atau kadang-kadang lebih bagus harganya sama gitu ya. Tantangannya gimana kita bisa mendapatkan raw material itu, dikemas yang bagus, diceritakan yang bagus, supaya orang akhirnya lebih memilih kopi itu dibanding kopi lain. Jadi lumayan kompleks tantangannya, dan mahalnya juga bukan salah siapa-siapa gitu ya. Mahal karena logistik, kita dari pulau ke pulau ke pulau. Mahal juga karena memang produksinya turun, karena memang petani Indonesia menurut saya dibayar lebih tinggi daripada petani-petani negara lain. Jadi banyak faktor lah gitu. Nah itu ya lumayan tantangan secara bisnis yang harus diputar otaknya gimana caranya bisa membalance itu gitu. Tapi Kak, kalau ngomongin soal bisnis coffee shop kan sekarang lagi menjamur banget dan persaingannya cukup ketat gitu. Kalau menurut Kakak supaya kita bisa memenangkan persaingan itu gimana ya Kak? Sebenarnya sama kayak memenangkan persaingan apapun di dunia marketing, menurut saya adalah unique selling proposition gitu kan, atau USP. Nah, USP-nya apa, dan USP itu harus sesuai dengan DNA kafenya itu sendiri. Kayak salah satu alasan kenapa kita buka tempat ini adalah kita nggak mau sekedar meramaikan industri kopi aja, karena banyak kafe-kafe di sana, tapi value kita adalah kita mau memberikan experience ke customer yang datang. Jadilah dibikin tempat yang, kalau sini gitu ya, experience-nya 1,5 jam, minumannya cuma 3 kopi, tapi sisanya cerita gitu kan. Ini kopinya dari mana, yang buat siapa. Kebetulan kopinya kita source sendiri semua.
Lalu, oh ini batanya dibuat dari recycled coffee, yang tadinya mestinya dibuang, tapi ini kita jadiin bata, gitu kan. Jadi, itu yang menjadi unique selling proposition kita. Orang keluar dari sini, bisa belajar, gitu kan. Atau mendapat sesuatu yang baru. Nah, tapi, harus disesuaikan dengan goal-nya masing-masing, gitu kan. Kita buka tempat ini, ya harus ada profitnya, tapi nggak harus menjadi bisnis yang paling profitable di ekosistem bisnis kita gitu kan. Tapi kalau misalnya mau buka kafe, hidupnya dari situ aja ya mereka harus cari yang profit marginnya lebih besar gitu kan. Apakah itu ya mungkin mesti disesuaikan, tapi harus juga kembali ke unique selling proposition-nya apa, gimana caranya bisa berbakti ke masyarakatnya apa nih, apa serving community-nya apa gitu. Oke deh Kak, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari kawan GNFI ya Kak, yang udah dikasih melalui Instagram story yang sempat kita share kemarin. Siap. Ini pertanyaan pertama dari Kak @antignr. Hal pertama apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi barista? Jadi barista apa barista kompetitor? Kalau jadi barista sih harus disiapkan, masuk aja pagi-pagi disuruh masuk jam 7, masuk jam 6.45, jangan masuk jam 7. Mungkin bukan hal pertama, tapi hal yang penting jadi barista itu, yang kadang-kadang barista lupa adalah, yang paling penting sebenarnya customer service. Karena kalau kita bikin kopi, nggak dijual ke customer, nggak guna gitu kan. Jadi, si customer service skill-nya ini lebih penting daripada skill yang lainnya, apakah itu coffee skill, apakah itu coffee knowledge. Si customer service ini yang akhirnya membuat orang akan balik lagi ke kafe kita atau suka dengan minumannya gitu. Karena semua orang bisa bikin kopi, semua orang bisa punya akses ke kopi yang sama. Yang membedakan human skill-nya itu. Gitu. Balik lagi ya ke pertanyaan yang sebelumnya, public speaking dan communication skill-nya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari IBJ Yanto. Kalau mau belajar kopi dari nol banget nih Kak, enaknya belajar dari mana, sama siapa, dan kemana gitu enaknya belajarnya? Kalau kemana belajarnya, ada versi offline dan versi online-nya gitu ya. Kalau online, banyak banget kanal-kanal di social media platform yang ngomongin kopi gitu kan. Mulai dari yang serius banget, sampai yang lumayan general, sampai yang kadang-kadang ada masak-masaknya juga gitu. Jadi, lihat aja yang cocok dengan kalian apa, bisa ke situ. Kalau yang offline-nya, datang ke coffee shop yang baristanya bisa cerita, oh ini loh Kak, kita cara bikinnya digini, cara bikinnya giniin. Kayak omakase gini ya Kak? Ya, tapi nggak cuma kita doang gitu kan ya, kita salah satu omakase, salah satu dari tempat itu. Tapi banyak banget juga coffee shop neighborhood gitu yang baristanya passionate gitu, karena banyak barista kerja karena passionate, sering cerita. Nah, mulailah tanya-tanya gitu kan, oh ini kopinya apa sih bedanya Arabica sama Robusta? Apa sih bedanya kopi seduh manual yang diseduh pakai yang bentuknya kerucut begini sama yang misalnya French press gitu kan. Nah, dari situ, dari sering cerita-cerita, tukar pikiran, jangan pendekarin tapi ya. Itu habis itu akhirnya bisa belajar. Saya juga dulu nggak punya, saya sertifikasi pertama saya sebagai coffee professional itu datangnya 8 tahun setelah jadi barista. Selama 8 tahun ini ya belajar sendiri sama belajar dari orang-orang lain gitu kan. Jadi bisa banget. Tapi ini aku tertarik sama pendekarnya itu. Apakah pendekar itu merupakan musuh dari barista atau bukan Kak? Kalau kita sih enggak sih. Kalau saya dan teman-teman di sini, kita nganggap itu lebih kayak orang penasaran aja gitu kan. Cuman mungkin biasanya penasaran terus tahu dikit. Biasanya orang yang tahu dikit belum tahu, mereka nggak tahu banyak gitu kan. Biasanya the more you know, the more you know you don't know anything gitu. Nah, biasanya pendekar-pendekar yang datang ini mungkin baru tahu sedikit ya, kita tugasnya membuka wawasannya supaya sama-sama bingung gitu kan. Jadi ya, apa ya, kita biasanya juga udah jadi world champion pun tetap banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi biasanya kalau kita pendekarin ya, kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu Kak, gitu kan. Atau kalau misalnya kita nggak setuju dengan apa yang mereka pendekarin, mungkin bisa jadi bahan diskusi. Oh, kenapa? Biasanya kalau pendekaran, oh saya maunya diseduhnya suhunya ini gitu kan. Kayak, mungkin tanya kenapa maunya suhunya 95. Oh, ternyata biasanya kopinya yang suhunya enaknya 95 derajat yang dia minum tuh kayak gini. Padahal kopi kita mungkin cocoknya di 90 gitu kan. Yang malah jadi diskusi gitu. Biasanya sih
jujur kita belum pernah dipendekarin sih. Didiskusiin sering gitu ya, tapi kalau dipendekarin sih kita belum pernah gitu. Oke, ini Kak, pertanyaan terakhir dari netizen, dari @nurzamzam. Kak Michael kan sudah cukup sering nih ikutan kompetisi bertaraf internasional. Kira-kira kalau misalnya aku mau ikutin jejak Kakak, gimana sih langkahnya gitu ya? Apa harus ikut kompetisi yang mana dulu supaya bisa berpengalaman dengan kompetisi-kompetisi lainnya? Jadi kompetisi dunia itu mirip dengan kompetisi bola. Jadi yang membawahi semuanya namanya Specialty Coffee Association, SCA. Itu kayak FIFA-nya. Nah, kan FIFA ada PSSI. Nah, kita juga punya tuh AKSI namanya, Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Bahasa Inggrisnya SCAI. Nah, si AKSI ini yang diberikan mandat oleh FIFA untuk menggelar kompetisi kopi di Indonesia. Pemenangnya karena terakreditasi boleh ikut kejuaraan dunia. Nah, jadi si AKSI SCAI ini dia punya agenda kejuaraan nasional, habis itu punya agenda kejuaraan regional. Namanya liga. Nah, liga ini tuh ada biasanya antara 5 sampai 12 liga per tahun di kota-kota di mana-mana. Yang menang 2 top 2 lah, bukan yang menang. Juara 1, juara 2 di liga ini dapat slot ke nasional gitu kan. Atau kalau nggak mau ikutan liga bisa lewat jalur resume. Ada jalur resume juga gitu. Tapi resume lebih susah sebenarnya. Habis itu baru di kompetisiin, ntar yang menang ikut nasional gitu kan. Nah, tapi untuk yang baru pertama banget, kalau lumayan pede bisa ikut liga, karena nggak, untuk pengalaman nggak harus menang sebenarnya kan. Tapi yang di bawah liga pun ada juga yang diorganize sama organisasi lokal lah gitu, Tarkam gitu kan. yang lomba Tarkamnya. Nah, cuman biasanya lomba Tarkam ini mesti dilihat, kalau kalian goalnya pengen jadi kejuaraan dunia ya, apakah peraturannya mengikuti peraturan kejuaraan dunia? Karena nggak semua Tarkam itu peraturannya mengikuti kejuaraan dunia gitu kan, punya masing-masing lah gitu. Nah, ini yang tergantung apa yang mau diasah. Kalau yang mau diasah supaya nggak nervous on stage, ya udah ikutin aja semua lomba, itu kan jam terbang gitu ya. Tapi kalau yang mau diasah skornya, ya mesti ngikutin yang jalurnya jalur resmi gitu. Iya, jadi awalnya gitu. Saya juga dulu awalnya ngikut kejuaraannya yang udah langsung jalur itu sih gitu kan. Karena saya goalnya udah tahu di mana gitu. Ini mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Ini adalah pertanyaan pertanyaan khas gitu ya di Good Talks sih, yang kita tanyain ke semua tamu. Kalau menurut Kakak nih ya, seperti apa sih Indonesia di tahun 2045 ini? Apakah menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? 2045 itu udah 21 tahun lagi ya? Iya, sebentar. Saya in general orangnya lumayan optimis. Jadi pastinya lebih baik ya, kayak ibu kota pindah, jadi perkembangannya juga pindah gitu kan, nggak cuma di pulau kita doang, di Jawa gitu. Terus juga kalau lihat dari angka, lihat pertumbuhan ekonomi, ya semuanya naik gitu ya. Jadi ya menurut saya pasti akan lebih baik, cuma pasti banyak, namanya bertumbuh pasti ada growing pains gitu kan, ada masalah-masalah yang timbul waktu bertumbuh. Nah, ini yang kalau mindsetnya kayak biarin aja pemerintah yang ngurusin, kayak itu masalah orang, ya nggak bakal bisa berkembang gitu kan. Itu harus tanggung jawab sama-sama, swasta, pemerintah. Lu mau berpolitik, lu nggak mau berpolitik, tapi tujuannya harus bisa mengsupport growth ini dan membuat keadaan jadi lebih baik untuk sama-sama gitu ya. Jadi kalau saya sih optimis 2045 Indonesia akan lebih baik. Apakah emas? Nggak tahu, tapi lebih baik sih, pasti lebih baik gitu. Penting kerjasama dengan semua stakeholder gitu ya. Betul. Oke deh Kak, kalau gitu terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi gitu. Baik.